Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya buatkan video dengan tema berdagang tanpa ma'rifatullah bisa masuk neraka. Perlu diketahui sebelumnya, istilah ma'rifat itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para wali Allah. Salah satunya adalah kepada wali yang bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri, yang mana beliau itu memiliki kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Di dalam kitab tersebut banyak sekali kalam-kalam tentang ma'rifatullah. Arti ma'rifatullah adalah mengenal Allah, mengenal kepada syariatnya atau peraturannya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, mengenal asma-asmanya atau nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya yaitu karakternya, mengenal af'alnya atau perbuatannya. Dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat, Allah berkalam kepada walinya bahwa hanya dengan ma'rifat orang dapat beramal. Yang maknanya hanya orang yang arifin billah atau orang yang memiliki kedudukan ma'rifat di sisi Allah yang bisa beramal. Jadi orang yang dikatakan bisa beramal menurut sudut pandang Allah adalah orang yang telah makrifat atas syariatnya, sudah memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, lalu lanjut dengan tarekat atau mengamalkan ilmu syariat tersebut dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah, dan berhakikat mengetahui tujuan dia beramal hanya kepada Allah semata-mata, sebagaimana firman Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 bahwa jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya, tidak boleh berbuat syirik. Untuk itulah makom ma'rifat ini yang bisa dikatakan orang yang beramal. Sedangkan orang yang tidak ma'rifat itu artinya dia tidak mengetahui ilmu syariat, tidak mengamalkan, atau mengamalkan tapi tidak mengikuti syariat, akhirnya tidak berhakikat, akhirnya mempersekutukan Allah, baik itu secara lahir bisa secara batin. Seperti contoh di dalam hadis riwayat Muslim, orang dermawan, orang ahli baca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, orang mati syahid, dan orang alim, ahli ilmu agama, semuanya masuk neraka karena mereka beramal secara lahiriahnya saja, sedangkan hatinya tidak ma'rifat kepada Allah, mempersekutukan Allah secara khafi, secara tersembunyi. Mereka ingin dipuji manusia, niatnya selain kepada Allah, akhirnya masuk neraka. Nah, yang sekarang ingin saya angkat berkaitan dengan tema itu tentang berdagang. Syariat atau peraturan dalam berdagang sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Atau dengan terjemahan yang lain, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Itulah firman Allah di dalam surat Ar-Rahman ayat 9. Yang diperjelas lagi di dalam surat Al-Mutaffifin, surat yang menjelaskan tentang orang-orang yang curang. Arti dari Al-Mutaffifin adalah orang-orang yang curang. Allah berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-17, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam? Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakannya kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itulah dongeng orang-orang dahulu. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.
pada surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 tersebut sudah sangat jelas. Allah itu mengharamkan, melarang, dan disebut celaka bagi orang-orang yang curang dalam menakar, dalam menimbang. Kalau misalkan mereka itu berbuat curang dalam menimbang barang dagangannya, maka nantinya akan dicatat amalnya sebagai orang yang durhaka, yaitu di dalam kitab yang namanya Sijjin. Jika pedagang tersebut sudah terbiasa melakukan kecurangan dalam menimbang barang dagangannya yang akhirnya pekerjaan itu adalah pekerjaan yang haram, menghasilkan sesuatu yang haram, maka ingat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ia berkata, siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kalau misalkan beliau itu mengatakan pantas untuknya karena pekerjaan tidak halal, itu berkaitan dengan hati. Hati seseorang ketika dia seringkali bermaksiat kepada Allah, akhirnya dosa yang dilakukan itu berupa titik-titik hitam yang menutupi hati. Kalau misalkan hati itu sudah tertutup dengan titik-titik hitam, maka akibatnya bisa membuat orang itu tidak bisa lagi membedakan mana hak, mana batil. Dan ketika orang itu benar-benar ingin berniat berbuat amal soleh sekalipun, kalau hatinya sudah tertutup, maka perbuatan amalnya, walaupun niatnya sudah ingin melakukan sesuatu yang baik, maka hal itu menjadi sia-sia. Karena apa? Karena dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ron, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3334. Lalu, apakah syariat atau peraturan itu hanya berlaku pada pedagang yang menggunakan timbangan? Tentu tidak. Firman Allah tersebut berlaku kepada semua pedagang, anjuran agar tidak berbuat curang dalam berdagang. Misalkan toko baju, curangnya bisa dengan cara menuliskan ada diskon 50% yang sebenarnya harga yang didiskon itu dinaikkan terlebih dahulu, lalu harganya dicoret menjadi harga 50.000, padahal harga baju itu memang 50.000. Pembeli ditipu dengan iming-iming diskon bohongan. Contoh lainnya, misalkan jual makanan satu paket 15.000, dapat nasi ayam dan minuman. Makanan dan minuman itu jika ditotal memang 15.000, tapi ketika ditulis, diiklankan, beli nasi ayam hanya 15.000 dapat free, dapat gratis satu botol minuman. Padahal jika dikalkulasi memang 15.000. Free satu botol minuman itu hanya kamuflase semata, tipuan belaka. Nah, hal seperti ini yang jika dilakukan pedagang itu, maka kerja kerasnya walaupun 50 tahun, 60 tahun pekerjaannya seperti ini, hal itu akan membuat dia sia-sia hidupnya. Karena itu tadi, daging yang tumbuh dari pekerjaan tidak halal, maka neraka pantas untuknya. Oleh karena itu, mari kita semua yang beriman, katanya mengimani, percaya bahwa di akhirat nanti ada balasan. Semua amal kita pasti dibalas oleh Allah, sekecil apapun. Jangan sampai hidup kita sia-sia bekerja puluhan tahun hanya untuk sesuatu yang haram. Maka jadilah pedagang yang bermakrifatullah. Ikuti syariat Allah, jangan mempersekutukan Allah dalam hal apapun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.